Satu nasabah yang punya hutang di satu pinjol bisa didatengin sampai 5 orang DC ataupun FC. Benarkah itu? Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya penggerudukan nasabah yang galbay. Benarkah itu terjadi dan apakah itu akan terjadi juga ke depannya atau next berikutnya itu bakal ada yang galbay itu bakal didatangi langsung oleh 5 orang DC. Di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya. Jadi informasi ini saya dapetin dari teman-teman semuanya yang udah DM ke Instagram saya, screenshot ada postingan di Facebook bahwasanya ada nasabah yang galbay terus kemudian dia itu didatengin oleh 5 orang DC sekaligus, padahal utangnya tidak terlalu banyak, yaitu sekitar 6 juta rupiah. Nah, benarkah ini postingan tersebut? Jadi semakin takut saya kalau galbay pinjol. Oke. Jadi mohon maaf saya ngeliat ke sini karena saya sendiri di sini ada tablet ya, baca DM tersebut ya. Jadi kalian saya sendiri ngeliatnya ke sini ya. Oke. Masalah nasabah tersebut didatengin oleh 5 DC, 10 DC, 15 DC. Ngapain ditakutin? Nggak usah ditakutin ya teman-teman ya. Kalau kalian didatengin oleh DC, apa sih yang membuat kalian takut tuh didatengin oleh DC? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalian apa sebenarnya yang buat kalian tuh takut ketika didatengin oleh DC? Toh DC juga sama orang, toh sama manusia, toh sama makannya nasi, toh minumnya air, toh dia juga seorang karyawan, sama kayak kita lah. Apa yang ditakutin? Nah, mungkin teman-teman semuanya takut itu karena ya kebanyakan yang takut didatangin DC pinjol tuh pada saat minjem itu nggak bilang ke suami, pada saat minjem nggak bilang sama istri, pada saat minjem itu nggak bilang sama orang tua. Nah, akhirnya ketika ada DC yang mau datang ke rumah, takut orang tuanya tahu, suaminya tahu, atau istrinya tahu. Itu kan yang membuat kalian takut didatangin DC. Oleh sebab itu, saya sarankan kalian transparan terhadap orang rumah. Itu kuncinya. Nah, akan terjadi cekcok? Yes, pasti. Entah sejam, 2 jam, entah sehari. Tapi saya yakin ke depannya orang di rumah itu pasti membela kalian. Pasti dukung kalian. Nggak mungkin orang rumah itu dukungnya malah DC-nya. Atau dukung FC-nya. Itu nggak mungkin ya. Gitu. Nah, kalau benar nggak nanti itu satu nasabah bakal datangin 5 DC, saya yakin sangat tidak mungkin. Kalau orangnya datangnya gantian mungkin bisa saja, tapi kalau langsung gitu kan datang 5 orang, duduk gitu, nggak mungkin. Saya yakin jamin nggak mungkin. Kenapa? Karena semakin banyak karyawan, maka biaya operasional pun semakin besar pinjol tersebut. Ya kalau biaya operasionalnya semakin besar, nanti pinjol nggak jadi untung, malah jadinya rugi. Kan gitu. Karena ya kalau nasabah nggak punya duit ya pasti dia juga nggak bakalan bisa bayar. Percuma datangin 5 orang sampai 10 orang juga kalau nasabahnya nggak punya duit mah malah ngabisin biaya operasional perusahaan. Jadi saya kira postingan tersebut bisa aja di-upload oleh DC pinjol ataupun admin pinjolnya. Karena prinsipnya gini, kalian harus tahu nih ya permainan gelap di dunia pinjol. Bisa aja DC tersebut atau admin pinjol tersebut gitu kan memposting di Facebook gitu kan seolah-olah menjadi nasabah. Saya baru galbay didatangin oleh 5 orang bla 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 bla. Postingan tersebut isinya nakut-nakutin. Akhirnya kalian itu percaya bahwa orang tersebut adalah nasabah yang menjadi korban. Tapi pada kenyataannya orang tersebut yang posting adalah admin pinjol atau DC pinjol itu sendiri. Nah, ketika kalian percaya terhadap postingan tersebut, kalian takut terhadap hal tersebut, kalian cemas, kalian panik, disitulah admin pinjol itu merasa bangga dan merasa senang karena dia berhasil nakut-nakutin kalian. Ketika kalian sudah takut, maka kalian akhirnya pengen bayar di pinjol tersebut kan? Itu cara permainannya. Jadi kalian itu harus paham, harus teliti, harus detail juga membaca situasi dan kondisi di media sosial ini karena memang banyak sekali hal yang bisa menipu, hal yang bisa ya seperti itulah hoak-hoak dan yang lain sebagainya. Oke? Jadi saya harap video ini bisa menjawab buat pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jangan takut lagi, tetap relax aja, tetap enjoy aja, nggak usah panik-panik banget. Oke? Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.